Kayaknya bunyi di bel. Iya kah? Perasaan ada bel. Astaga iya, suara bel tadi itu. Iya bukan gitu, pasti anak kelas lain yang main-main di bel. Kau tahu ya anak kelas ini bagaimana? Ya, lanjut ya Pak. Kalian berdua, kenapa belum masuk? Belum bel Ibu. Apanya belum bel? Dari tadi nih bel, ayo masuk. Astaga iya di jam pelajaran nih Pak. Tak sempat ya tadi dengar suara bel, tapi samar-samar kenapa itu? Kan di dalam pelajaran fisika itu kita mempelajari masalah gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium dan zat perantara. Lagi apa Ki semua? Lagi belajar Ki tentang gelombang bunyi. Yang efek Doppler itu. Mau Ki tahu Ki apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah adanya perubahan frekuensi yang diterima pendengar dibandingkan dengan frekuensi sumbernya akibat gerak relatif pendengar dan sumber. Ini mirip dengan kasus yang kalian alami tadi pagi, di mana ketika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka rumus yang digunakan untuk menghitung frekuensinya seperti ini. Fp sama dengan V dikurang Vp per V ditambah Vs dikali Fs. Jika seorang siswa berlari dengan kecepatan 2 meter per sekon, menjauhi bunyi sumpitan dengan frekuensi 680 Hz, bila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi sumpitan yang didengar oleh siswa tersebut adalah diketahui Fs sama dengan 180 Hz, Vs sama dengan 0 meter per sekon, Vp sama dengan 2 meter per sekon, V sama dengan 340 meter per sekon. Ditanyakan Fp sama dengan adalah Fp sama dengan 340 dikurang 2 per 340 ditambah 0 dikali 680. Fp sama dengan 338 per 340 dikali 680. Fp sama dengan 676 Hz. Bagaimana jika pendengar mendekati sumber bunyi? Untuk mengetahuinya, selesaikan kasus berikut. Kurang paham Kak, coba Bedek kasih contoh yang nyatanya. Suci, bisa Ki dulu coba naik di atas, baru kembali lagi turun ke sini. Tujuannya untuk apa itu? Perhatikan nih suara langkah kaki Uci. Semakin jauh Ki melangkah, semakin kecil Ki juga kita dengar. Kenapa bisa itu terjadi Di? Padahal kita tidak bergerak menjauhi sumber bunyi. Memang kita tidak bergerak menjauhi sumber bunyi, tapi sumber bunyi yang bergerak menjauhi kita. Jadi frekuensi bunyi yang dihasilkan itu semakin kecil Ki. Sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar yang sedang tidak bergerak, maka rumus yang digunakan untuk menghitung frekuensinya adalah Fp sama dengan V ditambah Vp per V ditambah Vs dikali Fs. Sama halnya dengan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon keluar dari halaman sekolah sambil membunyikan klakson yang berfrekuensi 960 Hz. Kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Maka bunyi yang didengar oleh satpam yang sedang berjaga frekuensinya adalah diketahui Fs sama dengan 960 Hz, Vs sama dengan 20 meter per sekon, Vp sama dengan 0 meter per sekon, dan V sama dengan 340 meter per sekon. Ditanyakan, Fp adalah Fp sama dengan 340 ditambah 0 per 340 ditambah 20 dikali 960 sama dengan 340 per 360 dikali 960. Hasilnya adalah 902 Hz. Bagaimana jika sumber bunyi mendekati pendengar? Untuk mengetahuinya, selesaikan kasus berikut. Uci, coba dulu turun ke sini.
Ternyata jika sumber bunyi mendekati pendengar, maka frekuensi bunyinya semakin membesar. Ayo Mi ke kelas. Kalian dengar itu suara HP-nya dari siswa lain? Dengar Ki. Nggak jelas, tapi semakin dekat semakin jelas Ki. Cocok Mi, kan kalau sumber bunyi dan pendengar bergerak saling mendekat, maka bunyi yang diterima akan semakin jelas. Maka rumus yang digunakan untuk menghitung frekuensinya adalah FP sama dengan V tambah VP per V kurang VS kali Fs. Sama dengan kasus sebelumnya, jika sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 918 Hz bergerak dengan kecepatan 34 meter per sekon, saling mendekati dengan pendengar yang kecepatannya 17 meter per sekon. Kecepatan rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah diketahui Fs sama dengan 918 Hz, Vs sama dengan 34 meter per sekon, Vp sama dengan 17 meter per sekon, V sama dengan 340 meter per sekon. Ditanyakan Fp. Penyelesaiannya Fp sama dengan V tambah Vp per V kurang Vs kali Fs sama dengan 340 ditambah 17 per 340 dikurang 34 dikali 918 sama dengan 357 per 306 dikali 918 sama dengan 1071 Hz. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 918 Hz bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan 34 meter per second. Kecepatan rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second. Jika pengamat bergerak dengan kecepatan 17 meter per second searah dengan gerak sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah, jadi diketahui Fs sama dengan 918 Hz, Vs sama dengan 34 meter per second, Vp sama dengan 17 meter per second, V sama dengan 340 meter per second. Yang ditanyakan adalah Fp. Cara penyelesaiannya adalah Fp sama dengan V kurang Vp per V kurang Vs dikali Fs. Fp sama dengan 340 dikurang 17 per 340 dikurang 34 dikali 918. Fp sama dengan 323 per 306 dikali 918. Fp sama dengan 969 Hz. Bagaimana jika sumber bunyi dan pendengar saling menjauh? Untuk mengetahuinya, selesaikan kasus berikut. Ternyata efek Doppler memang benar, di mana efek Doppler adalah adanya perubahan frekuensi yang diterima pendengar dibandingkan dengan frekuensi sumbernya akibat gerak relatif pendengar dan sumber.